Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana Samsuardi dengan NIM 2242364. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan dengan perusahaan PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Berikut profil perusahaan XL Axiata yang kini dikenal sebagai salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama awal PT Grahat Metropolitan Lestari. Pada masa awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada bidang perdagangan dan jasa umum, sebelum akhirnya bertransformasi ke sektor telekomunikasi. Kemudian pada tahun 2005, XL ini melakukan IPO dengan melepas 20% saham ke publik. Memasuki tahun 2025, XL Axiata melakukan langkah strategis dengan merger bersama PT Smart Friend Telekom Tbk dan PT Smart Telekom, yaitu yang menghasilkan entitas baru bernama PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk atau XL Smart. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing industri telekomunikasi nasional, mendorong inovasi, serta memperluas konektivitas digital di seluruh Indonesia. Perusahaan telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon, seluler, data, SMS, layanan nilai tambah, internet, menyewa menara telekomunikasi, hingga layanan e-money. Nah, berikut situs XL Smart itu www.xlasiata.id. Model bisnis dan strategi XL Smart yang pertama itu Flex Mobile Conference, menggabungkan layanan seluler dan broadband rumah untuk keluarga dan bisnis, memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, infrastruktur jaringan, yaitu untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu melalui jaringan 4G, 5G, dan fiberisasi. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi dalam layanan pelanggan. Yang keempat, pendapatan dari XL Smart ini melalui data dan digital, voice, dan SMS. Yang kelima, layanan digital aktif melakukan efisiensi biaya dan integrasi operasional pasca merger, serta mengembangkan layanan digital baru seperti e-money, cloud, big data, dan solusi Internet of Things untuk membuka sumber pendapatan baru dan meningkatkan probabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada bisnis model canvas dari XL Smart, yaitu customer segments melalui individu, rumah tangga, UMKM, dan korporasi. Terus yang kedua, value corporation, yaitu melalui konektivitas cepat, layanan konferen, dan inovasi digital. Yang ketiga ada channel melalui aplikasi, e-commerce, gerai fisik, dan website. Yang keempat ada customer relationship, yaitu layanan digital end-to-end, loyalty, dan personality berbasis data. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu melalui data, SMS, fax, broadband, dan digital service. Selanjutnya ada key research, yaitu infrastruktur jaringan, AI, brand, dan SDM. Ada activity, yaitu mengembangkan jaringan, digitalisasi, dan pemeliharaan jaringan. Selanjutnya ada key partnership, yaitu vendor teknologi, regulator, startup, dan pemerintah. Terakhir ada cost struktur, yaitu melalui investasi jaringan, operasional, marketing, dan pengembangan teknologi dan SDM. Selanjutnya ada risiko bisnis XL. Yang pertama, risiko persaingan dan oligopoli industri. Membentuk XL Smart sebagai salah satu dari 3 pemain utama di industri telekomunikasi Indonesia yang berpotensi menimbulkan risiko oligopoli. Dengan jumlah pemain yang berkurang, ada risiko pengaturan harga yang dapat mengganggu persaingan sehat di pasar. Persaingan ketat dengan Telkomsel dan Indosat juga menuntut XL untuk terus berinovasi dan berinvestasi besar dalam jaringan dan layanan agar tidak kehilangan pangsa pasar. Kemudian yang kedua ada risiko integrasi merger, merupakan tantangan yang besar. Kegagalan dalam mengelola integrasi ini dapat menghambat realisasi sinergi biaya dan efisiensi yang diharapkan, serta mengganggu operasional dan layanan pelanggan. Biaya integrasi yang tinggi dalam jangka pendek juga dapat menekankan profitabilitas perusahaan sebelum sinergi tercapai. Kemudian yang ketiga ada persaingan ketat. Persaingan ketat dari XL ini termasuk Telkomsel dan Indosat. Selanjutnya ada risiko regulasi spektrum. Kebijakan pemerintah terkait penarikan atau pengaturan spektrum frekuensi dapat mempengaruhi kapasitas dan efisiensi operasional XL. Perusahaan harus patuh pada regulasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian ada regulasi investasi teknologi.
Investasi besar pada teknologi baru seperti jaringan 5G dan AI membawa risiko teknologi yang cepat berubah dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar investasi tidak sia-sia dapat memberikan nilai tambah kompetitif. Selanjutnya ada risiko keuangan. Penurunan rasio kemampuan bayar utang akibat kontraksi kinerja dapat meningkatkan risiko keuangan. Perusahaan harus menjaga likuiditas dan profitabilitas agar tetap sehat secara finansial. Kemudian cara pengelolaan risikonya itu melalui efisiensi, manajemen integritas, dan diversifikasi struktur utang. Kemudian ada analisis industri dari XL Smart. Yang pertama itu industri dan sektor. XL bergerak di industri telekomunikasi, khususnya sebagai operator layanan seluler dan penyedia layanan digital, serta broadband. Selain itu, XL juga berperan dalam sektor infrastruktur telekomunikasi melalui pengelolaan jaringan dan menara telekomunikasi. Kemudian, kondisi saat ini pada tahun 2025 menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dengan permintaan internet yang terus meningkat. Terus persaingan di sektor ini sangat ketat, terutama di segmen layanan data dan fixed board broadband. Harga paket seluler relatif stabil setelah periode penyesuaian dan traf, tra- tarik data seluler trafik data seluler tetap tumbuh, menegaskan sifat defensif sektor ini dalam perekonomian. Kemudian ada eh, proyeksi industri di masa depan, yaitu peluang. Industri telekomunikasi Indonesia diproyeksikan tumbuh positif dengan pertumbuhan tahunan sekitar. Kemudian peluang dari XL Smart. Peluang ini bertumbuh didorong oleh potensi 5G, peluasan jaringan broadband dan peningkatan permintaan layanan digital dan cloud computing. computing. Nah, proyeksi dari XL Smart ini, industri telekomunikasi Indonesia diproyeksi tumbuh positif dengan pertumbuhan tahun sekitar 6-8%. Kemudian segmen fixed broad ini diperkirakan tumbuh 10-12%, terutama di luar Pulau Jawa, dengan strategi bundling fixed mobil sebagai kunci untuk mempertahankan dan menarik pelanggan baru. Persaingan pasar. Jadi posisinya itu tiga besar dalam 25% market share. Kemudian kompetitornya itu persaingannya Telkomsel. Telkomsel ini pemimpin pasar telekomunikasi Indonesia dengan pangsa pasar terbesar dan jaringan terluas. Terus Indosat. Indosat itu salah satu pemain utama dengan pangsa pasar sekitar 26%, bersaing ketat di segmen layanan dan data bond. Sedangkan si XL ini, dia setelah merger XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom, XL Smart menjadi pemain ketiga terbesar dengan pangsa pasar sekitar 25% dan lebih dari 94, juta pelanggan. Strategi dari XL Smart ini melalui multi-brand XL, Axis, dan Smartfren, menggabungkan kekuatan XL Axiata dan Smartfren untuk memperbesar basis pelanggan, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan sinergi biaya serta operasional yang signifikan. Nah, terus yang kedua itu ada investasi teknologi, itu fokus pada pengembangan jaringan 5G, fiber optik, dan solusi digital seperti vintage dan layanan korporasi untuk memperkuat posisi di era digital. Nah, terus yang terakhir ada efisiensi dan digitalisasi layanan, yaitu mengintegrasikan jaringan dan infrastruktur untuk mengurangi duplikasi dan menekan biaya, sekaligus mempercepat inovasi dan respons pasar. Kejadian penting dari XL Smart. Pada tahun 2009 ini, perubahan nama perusahaan menjadi PT XL Axiata Tbk. Terus pada tahun 2014, merger XL Axiata dengan Axis Telekom Indonesia. Desember tahun 2024, pengumuman rencana merger XL Axiata dengan Smartfren Telekom dan Smart Telecom. April tahun 2025 resmi jadi XL Smart. Nota nota kesepahaman dengan Sinarmas Group. Tahun 2025, brand peluncuran efisiensi sekitar 1,5 miliar tanpa PHK. Kinerja keuangan dari XL Smart ini, pendapatannya pada tahun 2023 itu sebesar 32, triliun. Terus beban pokok dari penjualan XL Smart pada tahun 2023 itu sebesar 11,11 triliun, pada tahun 2024 sebesar 11,72 triliun. Laba kotornya dari XL Smart itu belum spesifik secara rinci. Laba bersih pada tahun 2023 itu sebesar 1,2 triliun, kerugian pada tahun 2024 itu sebesar 1,29 triliun, terus
EBITDA margin performa tahun 2025 mencapai 22,4 triliun atau 49%. FCF tahun 2025 mencapai 2,8 triliun. Kemudian ini analisis do point eh, perusahaan dari XL. Nah, dari ATO ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, XL Smart eh, 0,69 menunjukkan efisiensi aset yang lebih tinggi dibanding eh, Telkomsel dan Indosat. Terus menandakan integrasi aset pasca merger mulai efektif. Nah, terus dari NPM ini menggambarkan presentasi laba bersih dari total pendapatan. Nah, Telkomsel unggul dengan margin 10%, menandakan profitabilitas tinggi berkat skala ekonomi dan efisiensi biaya. Nah, terus kalau Indosat ini dia memiliki margin 6% di atas XL, mencerminkan total kontrol biaya yang cukup baik. Sedangkan si XL ini dia masih moderat di 4,5% karena beban integrasi dan investasi jaringan pasca merger. Kemudian dalam ROA ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari setiap aset yang dimiliki. Telkomsel ini memimpin dengan ROA 5,5%, menunjukkan aset digunakan sangat produktif untuk menghasilkan laba. Sedangkan si Indosat ini 3,6% di posisi kedua, sedangkan si XL ini 3,1% masih di bawah akibat biaya integrasi dan investasi yang tinggi. Kemudian leverage equity multiplier yaitu mengidentifikasi seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Telkomsel mencapai 2,5 yang membantu meningkatkan REO. Kemudian Indosat 2,2, sedangkan XL 2,0, menandakan struktur modal yang lebih besar konservatif pasca merger. Kemudian ada REO, Return of Equity, yaitu mengatur tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas modal yang mereka investasikan. Nah, Telkomsel ini mencapai 13,8%, yaitu unggul di REO, didorong oleh margin laba tinggi dan leverage yang optimal. Indosat mencapai 7,9%, sedangkan XL 6,2%. Masih wajar mengingat proses integrasi dan efisiensi pasca merger masih berjalan. Kemudian analisis dari ketiga ini, dari XL Smart, merger memperbesar skala bisnis dan efisiensi, namun margin dan profitabilitas masih menyesuaikan akibat beban integrasi dan investasi jaringan. Leverage moderat mendukung REO yang stabil. Kemudian Telkomsel sebagai pemimpin pasar. Telkomsel ini menikmati margin laba tinggi, efisiensi aset baik, dan leverage yang mengangkat REO. Jaringan dalam basis pelanggan terbesar memperkuat posisi si Telkomsel ini. Nah, Indosat, margin dan efisiensi aset di atas XL Smart, leverage moderat, dan fokus pada ekspansi 5G, serta digitasi layanan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kesimpulan. Kesimpulan XL Smart menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat pasca merger dengan Smartfren. Strategi utama dari XL Smart itu konvergensi layanan, digitalisasi, dan efisiensi operasional. Saham XL undervalued berdasarkan DVC, DDM, dan valuasi relatif. Tantangan utama dari XL yaitu integrasi merger, persaingan ketat, dan beban keuangan. Potensi jangka panjang menengah Potensi jangka menengah panjang tetap positif dengan dukungan arus keuangan yang kuat dan strategi inovatif. Demikian dengan presentasi saya. Maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.